Di masa lalu, dua orang sahabat bernama Tatsuya dan Kohaku memiliki kegemaran terhadap sepeda motor dan mempunyai impian untuk berkendara bersama selama-lamanya. Hal itu menginspirasi mereka untuk membentuk geng mereka sendiri yang diberi nama Mugen. Anggota Mugen perlahan bertambah dan memiliki kekuatan yang sangat hebat serta ikatan yang kuat satu sama lain. Hingga dengan jumlah 7 orang, Mugen menjadi geng yang paling kuat dan sangat dikagumi. Namun sayang, kebersamaan mereka di Mugen tidak bertahan lama. Beberapa anggota Mugen memutuskan untuk keluar demi melanjutkan impiannya masing-masing. Hal itu membuat Mugen menjadi kacau dan orang-orang mulai berdatangan untuk bergabung ke dalam Mugen. Hingga perlahan, waktu membuat Mugen menjadi geng legendaris dengan ratusan anggota. Kekuatan Mugen yang sangat besar membuat Mugen bisa menguasai seluruh kota Chikuni. Namun di balik besarnya nama Mugen, tidak sedikit anggota Mugen yang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan. Dan perlahan, waktu membuat reputasi Mugen kian memburuk. Di sisi lain, ada geng bersaudara yang juga tidak kalah kuat. Mereka adalah Amamiya Brother, bernama Takeru, Masaki, dan Hiroto. Kedua geng ini sempat terlibat pertarungan sengit akibat kesalahpahaman. Dengan bermodalkan Masaki dan Hiroto, Amamiya mampu mengalahkan ratusan anggota Mugen. Bahkan bisa mengimbangi kekuatan dari Kohaku, orang terkuat di Mugen. Di tengah rivalitas kedua geng legendaris itu, sebuah kejadian naas menimpa Mugen, mengakibatkan Tatsuya meninggal dan Tsukumo koma. Hal itu membuat Mugen menjadi hancur dan akhirnya dibubarkan. Sementara Kohaku yang terpukul atas kejadian itu tiba-tiba menghilang. Disusul Amamiya Brothers yang secara mengejutkan juga ikutan menghilang. Setelah berakhirnya era keemasan Mugen, 5 geng dari kota Chikuni naik ke atas dan mendapatkan wilayah kekuasaannya masing-masing. Di mana pertama ada geng Son of Rengokai yang menguasai distrik perdagangan dan dipimpin langsung oleh mantan anggota Mugen, yaitu Cobra. Lalu ada White Rascal yang dibentuk untuk melindungi wanita, dipimpin oleh Rocky. Kemudian satu-satunya sekolah berandal terkuat yang berhasil memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, yaitu Oyakoko, dipimpin oleh Murayama. Dari pinggiran kota ada Root Boys yang dipimpin oleh Rocky. Dan terakhir ada geng pendendam yang bernama Daruma Ika, dipimpin oleh Hyuga. Dari inisial masing-masing geng, kota Chikuni yang sebelumnya dikuasai oleh Mugen kini berubah menjadi Sword. Dengan kekuatan tempur yang hampir berada di level yang sama, kelima geng ini sepakat untuk membuat sebuah peraturan demi menjaga keseimbangan wilayah Sword, di mana kelima geng ini tidak akan bersenggolan satu sama lain dan lebih fokus untuk menjaga wilayah kekuasaannya masing-masing. Namun di sisi lain ada salah satu kelompok dari mafia besar bernama Kuryu Group, yaitu Imura Group, ingin memperluas kekuatannya dengan menguasai kota Sword. Mereka memprovokasi semua geng dan membuat kelima geng Sword terlibat perselisihan satu sama lain. Namun berkat tekad kuat mereka untuk menjaga wilayah kekuasaannya masing-masing, keseimbangan Sword masih tetap terjaga. Selain itu, di wilayah pesisir ada sekelompok orang yang merasa telah diselamatkan oleh musik dan fashion. Mereka membentuk geng Mighty Warriors yang dipimpin oleh Ice. Ada juga sebuah kelompok yang akan melakukan apapun demi mendapatkan uang, bernama Dub. Dengan bantuan mafia asing bernama Lee, kini kedua kelompok ini bekerja di bawah pimpinan ketua geng legendaris Mugen terdahulu, yaitu Kohaku. Untuk tujuan mengambil alih wilayah Sword kembali, Kohaku memulai rencana dengan membuat kekacauan di semua wilayah Sword. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di Mumeigai, wilayah kekuasaan Root Boys. Semua penduduk berlari ketakutan dengan Mumeigai yang hancur lebur,
akibat kobaran api di mana-mana. Sementara itu, Mighty Warriors juga mulai bergerak untuk mengacaukan markas White Rascal dan SMA Oya. Tanpa pemimpin mereka di TKP, Mighty Warriors dengan mudah membantai semua bawahan White Rascal dan SMA Oya. Sedangkan wilayah San'o didatangi oleh kelompok Dub yang selain ingin membuat kekacauan juga mencuri beberapa wanita yang mereka temui. Beruntung Cobra dan kawan-kawan datang tepat waktu dan membantai semua orang-orang Dub yang berada di sana. Hingga tak lama, Cobra dan yang lain melihat kobaran api yang sangat besar membakar Mumegai. Dari jauh, Amamiya Brothers juga melihat kobaran api itu dan segera menuju ke sana. Di sisi lain, Daruma Ika telah dikalahkan oleh Kohaku dan Tsukumo dengan sangat mudah. Lee dan Mighty Warrior sangat kagum melihat kehebatan dari kedua pendiri Mugen itu. Atas penyerangan itu, Mighty Warriors pun berpesta di klub mereka, sekaligus merayakan atas terbentuknya Mighty Club yang telah lama mereka impikan. Ledakan besar di Mumegai menyebabkan tempat itu benar-benar hancur. Seluruh penduduk menderita dan sebagian meninggal akibat ledakan. Takeshi yang sudah menyelidiki memberitahu pada Smokey bahwa pelaku dari ledakan adalah Mighty Warrior. Tanpa pikir panjang, di waktu itu juga Smokey menggerakkan semua anggotanya untuk mendatangi Mighty Warrior. Dalam perjalanan, Smokey sempat berpapasan dengan Hiroto yang datang bersama Masaki di Mumegai. Yang mana kedatangan mereka di Mumegai adalah untuk mencari informasi mengenai keberadaan kakak tertuanya. Namun setelah melihat kehancuran yang terjadi di Mumegai, mereka menyadari bahwa Takeru tidak mungkin berada di tempat itu. Sementara di wilayah San'o, Cobra dan teman-temannya bergotong royong untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di wilayahnya. Tak berapa lama, mereka didatangi oleh Saigo yang sebelumnya telah disuap oleh Imura Group. Saigo memperolok Sanoh Rengokai yang tidak bisa melindungi wilayahnya sendiri. Saigo menganggap bahwa apa yang diperjuangkan oleh kelima geng Sword hanyalah hal yang tidak berguna dan akan merugikan masyarakat sekitar. Sehingga Saigo menyuruh Sanoh untuk segera menyerah. Rocky yang telah kembali ke White Rascal sangat marah dengan serangan mendadak yang terjadi di markasnya. Terlebih beberapa wanita di klub mereka telah dicuri oleh kelompok Dub. Sedangkan di markas Daruma, Hyuga akhirnya keluar dari persembunyiannya setelah mendapat kabar kalau bawahannya telah dibantai. Atas penyerangan itu, Hyuga merespon dengan santai karena baginya mereka hanya tinggal melakukan balas dendam. Sementara di Oyakohko, Seki dan Furuya meminta Murayama untuk segera mengambil tindakan atas apa yang telah diperbuat Mighty Warrior di wilayah mereka. Namun di sini Murayama mengatakan, meskipun mereka memiliki pasukan yang cukup banyak, mereka tidak akan mampu mengimbangi kekuatan dari Mighty Warrior. Tak hanya itu, Todoroki, pemimpin penuh waktu, juga meminta Murayama sebagai ketua Oya untuk segera mengambil tindakan. Di sisi lain, Kohaku bersama Lee dan Tsukumo melakukan pertemuan di markas Imura Group untuk membahas tentang Sword, di mana Imura Group ingin menawarkan kerjasama dengan Kohaku. Bila ia berhasil mengambil alih wilayah Sword, mereka akan memberikan sejumlah uang yang diinginkan oleh Kohaku, asalkan Kohaku memperbolehkan Imura Group beroperasi menjual obat Red Room di wilayah Sword. Namun Kohaku yang masih memiliki dendam dengan Imura Group tanpa pikir panjang menolaknya dan mengatakan jika Imura Group ingin leluasa di wilayah Sword, maka merekalah yang harus menuruti perintahnya. Sebelum pergi, Imura Tatsumi sempat menyinggung tentang Tatsuya yang membuat Kohaku cukup kaget mendengarnya.
Setelah pertemuan itu, Kohaku teringat kembali kejadian di masa lalu yang mengakibatkan sahabatnya meninggal. Sejak saat itu, Kohaku selalu dihantui dengan perkataan Tatsuya yang memintanya untuk tidak selalu menyelesaikan masalah dengan perkelahian. Kohaku sangat ketakutan dan merasa menyesal atas kesalahannya di masa lalu. Sementara itu, Tsukumo sedang melihat motor lama milik Kohaku yang telah dipercayakan oleh Tatsuya kepadanya untuk diberikan kepada Kohaku jika Kohaku sudah kembali seperti yang dulu. Tak lama, Ryu datang menghampiri Tsukumo dan mengajaknya untuk melihat sesuatu yang menarik. Yang mana ternyata Ryu telah menyadari kehadiran Root Boys di wilayah mereka yang datang untuk membalas perbuatan Mighty Warriors atas ledakan besar yang terjadi di Mumeigai. Namun, Ryu yang telah menyadari kehadiran Root Boys sudah mempersiapkan banyak pasukan yang diperlengkapi dengan senjata-senjatanya, hingga pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan itu, pasukan Mighty melempari anak-anak Root Boys dengan botol kaca secara membabi buta. Tsukumo yang melihatnya tidak tertarik dan memutuskan untuk pergi. Sementara, Root Boys sangat kewalahan dan membuat beberapa dari mereka terkapar. Hal itu membuat Smokey akhirnya memberi perintah pada anak buahnya untuk mundur. Sedangkan Smokey akan menyusul untuk memastikan semua anak buahnya selamat. Namun di tengah pelariannya, tiba-tiba penyakit Smokey kambuh. Ryu datang menyerang dengan sebuah katana dan membuat Smokey kesulitan untuk melawan. Beruntung saat akan terpojok, Hiroto yang memiliki urusan dengan Smokey datang membantu. Namun di waktu yang sama, Ice juga datang ke tempat itu. Smokey yang sudah sangat kelelahan terkena tebasan katana oleh Ryu. Hiroto membalas Ryu, tapi Ice juga menyerangnya. Tak lama kemudian, anak-anak Root Boys datang, menjemput Smokey untuk kabur dari sana. Disusul Hiroto yang juga pergi setelah mengatakan pada Ice bahwa ia akan mengingat mereka. Di kafe Itokan, Cobra mendapat panggilan dari Kohaku yang memintanya untuk bertemu di markas mereka dulu saat masih di Mugen. Tentu saja Cobra dan Yamato sangat senang dan segera pergi ke tempat pertemuan karena telah lama sekali mereka tidak bertemu dengan Kohaku. Namun sesampainya di sana, mereka justru dikejutkan dengan Kohaku yang meminta Cobra selaku pemimpin Sanoh Rengokai untuk tunduk kepada perintahnya. Kohaku secara terang-terangan mengakui kalau ialah yang membuat kekacauan di semua wilayah Sword. Mendengarnya, Cobra dan Yamato pun merasa bingung dengan pemikiran Kohaku dan menanyakan alasan dari Kohaku melakukannya. Akan tetapi, Kohaku tidak menjelaskan apapun dan dengan tegas menyuruh mereka agar menuruti perintahnya. Sementara di Mumeigai, Hiroto membawa seorang dokter kenalannya untuk mengobati luka tebas yang didapatkan Smokey pada pertarungan tadi. Lala yang mengetahui Hiroto telah menyelamatkan kakaknya menghampiri Hiroto untuk mengucapkan terima kasih dan menceritakan betapa berartinya seorang Smokey bagi dirinya. Namun setelah pembicaraan itu, tiba-tiba datang kelompok Dub mencuri Lala dalam sekejap. Cobra dan Yamato yang telah kembali dari pertemuan dengan Kohaku merasa heran dengan perubahan sikap Kohaku. Mereka bertanya-tanya alasan dari Kohaku yang melakukan penyerangan itu. Sebab mereka yakin kalau Kohaku bukanlah orang yang akan dengan mudah mengkhianati teman-temannya. Tak lama kemudian, Tsukumo tiba-tiba datang menghampiri mereka. Yang mana kedatangan Tsukumo adalah untuk membocorkan informasi kalau lusa Kohaku akan melakukan serangan besar-besaran di wilayah Sword dengan membawa 500 orang pasukan dari geng Mighty Warriors dan kelompok Dub. Tsukumo juga memberitahu kalau alasan Kohaku melakukan semua ini
adalah untuk tujuan balas dendamnya kepada Kuryu Group yang merupakan dalang di balik kematian Tatsuya. Sebelum pergi, Tsukumo menitipkan pada Cobra kunci motor peninggalan Tatsuya untuk diberikan pada Kohaku setelah semua ini berakhir. Sementara itu, Hiroto kembali menemui Smokey yang telah menyelesaikan pengobatan lukanya. Hiroto menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke Mumeigai adalah untuk mencari informasi mengenai Takeru yang mereka dengar pernah bertemu dengan Smokey. Di sini, Smokey bersedia untuk memberikan informasi mengenai Takeru. Namun sebelum itu, Smokey memohon agar Hiroto mau menyelamatkan adiknya terlebih dahulu. Setelah mendengar itu, Hiroto pun pergi untuk mendiskusikannya dengan Masaki. Untuk mengetahui tujuan Kohaku lebih jauh, Cobra dan Yamato meminta bantuan pada Noboru untuk menyelidikinya. Setelah diselidiki, mereka mendapatkan kalau ternyata bukan hanya Imura Group lah yang berjuang habis-habisan untuk mengambil alih wilayah Sword, melainkan semua kelompok di dalam Kuryu Group juga ikut bergerak, di mana tujuan dari Kuryu Group adalah untuk menciptakan pembangunan kembali di wilayah Sword. Dan Mumeigai akan menjadi proyek terbesar mereka, karena di sana akan dibangun sebuah kasino besar yang akan membawa keuntungan besar bagi Kuryu Group. Atas hal itulah, Kuryu Group sangat berambisi untuk mengambil alih wilayah Sword sejak masih di bawah kekuasaan Mugen. Yang mana saat itu, cara yang dilakukan Kuryu Group adalah dengan mengadu domba Mugen dan menyingkirkan beberapa orang penting di dalamnya. Noboru mengatakan kalau Kuryu Group adalah organisasi mafia besar yang mempunyai pengaruh besar sampai di kalangan politisi. Sehingga meski mereka mempunyai beberapa bukti dari kejahatan Kuryu Group, mereka tidak akan bisa menjatuhkan Kuryu Group. Karena Kuryu bisa dengan mudah mensuap kepolisian untuk menutupi kejahatan mereka. Selain itu, mereka juga meyakini kalau Kohaku sepertinya bekerja sama dengan mafia asing yang juga bersaing dengan Kuryu Group. Di mana bila Sword berhasil diambil alih, maka pertarungan berikutnya adalah Kohaku bersama mafia asing melawan Kuryu Group. Dan bila itu benar-benar terjadi, maka kota akan jatuh ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, Naomi yang telah mengetahui semuanya mengatakan kepada Yamato kalau balas dendam bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh kakaknya. Oleh karena itu, ia meminta Cobra dan Yamato untuk menghentikan Kohaku. Cobra dan Yamato kemudian berangkat untuk menghentikan Kohaku tanpa mengajak teman-temannya dari Sano. Namun Dan, Tetsu, dan Chiharu datang dan meminta untuk ikut bertarung. Karena sesuai dengan perkataan Cobra dulu, Sano Rengokai tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya. Hal itu akhirnya membuat Cobra berubah pikiran dan berencana untuk mengumpulkan semua geng Sword agar bergabung ke dalam pertempuran besar melawan Kohaku dan seluruh pasukannya. Di sisi lain, Murayama ternyata memutuskan untuk tidak melibatkan teman-temannya dalam pertempuran kali ini. Namun Seki dan Furuya diam-diam telah mengikuti Murayama. Mereka kemudian bertemu dengan Sano Rengokai. Murayama mengatakan kalau ia tidak bisa melibatkan siswa Oyakokoh yang lain pada pertarungan ini, karena akan sangat berbahaya bagi mereka yang masih bocil sekolahan. Mendengarnya, Cobra pun hanya tersenyum dan pergi tanpa menawarkan tumpangan pada Murayama. Akan tetapi, dari belakang, siswa Oyakokoh datang dengan membawa 2 mobil truk, yang mana tanpa persetujuan Murayama, Todoroki diam-diam mengumpulkan siswa Oyakokoh untuk ikut pada pertempuran itu. Hal itu membuat Murayama kesal, namun akan tetap berpesta pada pertempuran besar ini. Selain itu, ada juga White Rascal yang bergabung ke dalam pertempuran demi tujuan menyelamatkan wanita. Ada juga Rude Boys yang bergabung tanpa Smokey, dan tidak ketinggalan Daruma Ika yang juga sangat bersemangat untuk berbaku hantam. Untuk pertama kalinya, kelima geng Sword akhirnya bersatu demi satu tujuan, yaitu mengalahkan Kohaku
beserta kelompok-kelompoknya yang ingin menghancurkan kedamaian kota Sword. Sementara itu, Kohaku yang mengetahui kedatangan semua geng Sword sangat bersemangat dan memerintahkan anak buahnya untuk menyambut para preman-preman kota Sword. Hingga akhirnya kelima geng Sword bertemu dengan Mighty Warrior dan kelompok Dub dengan 500 kroco-kroconya. Meskipun kalah jumlah dan pertarungan menggunakan senjata oleh lawan-lawannya, tidak membuat kelima geng Sword gentar sedikit pun. Dan pertempuran besar Sword pun akhirnya terjadi. Are you ready, everybody? Tawuran pun berlangsung meriah dan pecah di berbagai tempat. Meskipun dari geng yang berbeda, kelima geng Sword saling melindungi satu sama lain dan mengeluarkan keahlian gelutnya masing-masing. Bahkan Cobra dan Hyuga yang sebelumnya sempat berselisih, kali ini bekerja sama dengan baik untuk menumbangkan musuh-musuhnya. Sementara di sisi Murayama CS tampak bertarung dengan penuh semangat dan menjadikan pertempuran itu bagaikan sebuah pesta bagi mereka. Di sisi lain, petinggi kelompok Dub memanfaatkan keributan itu untuk mengamankan para wanita yang telah mereka curi. Bahkan di sana ada juga Lala, adik Smoky yang sangat ketakutan. Jumlah musuh yang terlalu banyak perlahan membuat Sword mulai kesulitan dalam pertempuran ini. Bahkan keberadaan Ice dan teman-temannya dari Mighty Warriors membuat Sword benar-benar tidak berdaya. Beruntung di tengah terpojoknya Sword, Amamiya Brothers datang bak pahlawan menerobos masuk ke dalam pertempuran dan memberikan kesempatan bagi geng Sword untuk melangkah maju. Masaki dan Hiroto kemudian melanjutkan misi mereka untuk mencari Lala. Namun di sana mereka justru dihadang oleh Ice. Kondisi itu akhirnya membuat Hiroto harus melanjutkan pertarungannya dengan Ice yang sebelumnya tertunda. Sementara Masaki akan mengurus kroco-kroco Mighty. Di waktu yang sama, Son of Rengokai telah sampai di depan klub Mighty, tempat Kohaku berada. Namun di sana kehadiran mereka langsung disambut oleh Pearl dan Bernie yang membawa banyak pasukan. Sementara itu, di dalam markas Mighty Warriors, Tsukumo ternyata sudah mengetahui tujuan sebenarnya dari Kohaku, yang mana setelah berhasil mengambil alih kembali wilayah Sword, Kohaku ternyata berniat untuk mengakhiri hidupnya bersama dengan Kuryu Group. Tentu saja Tsukumo tidak bisa menerima hal itu dan mengingatkan pembicaraan mereka dulu setelah ia keluar dari rumah sakit. Di mana waktu itu Kohaku mengutarakan semua penyesalan dirinya yang di masa lalu tidak mendengar perkataan Tatsuya. Yang mana keberadaan Mugen saat itu mengakibatkan sahabatnya itu meninggal. Sejak saat itu, Kohaku selalu dihantui dengan bayang-bayang Tatsuya, dan waktunya seolah-olah telah berhenti. Dan oleh karena itu, bagaimanapun caranya Kohaku harus membalas Kuryu Group sampai hancur. Di waktu itu, Tsukumo bersedia untuk membantu Kohaku karena Mugen tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya. Namun, Tsukumo tidak menduga kalau Kohaku berencana untuk mengakhiri hidupnya bersama Kuryu Group. Tsukumo berusaha menyadarkan Kohaku kalau Tatsuya tidak menginginkan Kohaku melakukan ini. Tapi, waktu telah mengubah segalanya bagi Kohaku, dan ia menghajar Tsukumo yang ia anggap menghalangi rencananya.
yang berada di sana sangat senang melihat Tsukumo yang tidak berdaya dibantai habis-habisan oleh Kohaku. Beruntung saat Tsukumo akan benar-benar dihabisi oleh Kohaku, Yamato dan Cobra datang untuk membantu. Kali ini, Cobra dan Yamato sudah membulatkan tekad mereka untuk melawan Kohaku, sehingga terjadilah pertarungan sesama Mugen, di mana pertarungan ini akan menjadi pertarungan penentu kemenangan Sword melawan Kohaku dan seluruh pasukannya. Namun sayang, kekuatan Cobra dan Yamato masihlah belum mampu mengimbangi kekuatan Kohaku. Saat Cobra akan terpojok, Tsukumo bangkit untuk membantunya, yang kemudian mereka bertiga bertarung bersama untuk mengalahkan pemimpin mereka dulu saat masih di Mugen. Kohaku sangat kaget dan penasaran dengan Tsukumo yang masih saja terus bangkit meski telah dihajar sampai babak belur. Mereka kemudian flashback saat dulu Kohaku dan Tsukumo berada di rumah sakit, di mana saat itu Kohaku mengatakan baik motor ataupun orang adalah dua hal yang tak tergantikan. Tsukumo berusaha menyadarkan Kohaku kalau ia ingin mengendarai motor lagi bersama Kohaku. Cobra dan Yamato juga ikut menyadarkan Kohaku dan mengingatkan kalau dulu Kohaku pernah berkata bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka harus bisa mengatasinya dan jangan berputus asa. Saat Kohaku mulai kelelahan, ia berteriak meminta mereka untuk tidak mengganggu rencananya, sebab ini semua ia lakukan untuk sahabatnya. Cobra dan Yamato perlahan memberitahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tetap akan menunggu Kohaku kembali menjadi Kohaku yang dulu, dan memintanya untuk menghargai hidupnya karena jalan yang ia ambil saat ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Tatsuya. Cobra kemudian memberikan kunci motor milik Kohaku yang di waktu itu dititipkan Tatsuya untuk diberikan kepada Kohaku bila Kohaku sudah kembali seperti yang dulu. Kohaku pun seketika teringat dengan apa yang dikatakan oleh Tatsuya di masa lalu, bahwa tanpa Mugen sekalipun, Kohaku masihlah memiliki teman-teman yang akan selalu berada di sampingnya. Ingatan itu akhirnya membuat Kohaku tersadar akan kesalahannya yang selama ini, dan setelah semuanya terlanjur terjadi, Kohaku hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Cobra dan Yamato kemudian keluar dan menyampaikan kemenangan mereka itu kepada semua geng Sword, yang sontak membuat seluruh geng Sword pun meneriakan kemenangannya. Sementara itu, Ice yang masih bertarung imbang melawan Hiroto terpaksa mundur setelah mengetahui kekalahan mereka. Hingga akhirnya Hiroto dan Masaki bisa menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan Lala. Saat berkumpul di parkiran, Takeshi memberitahu pada semuanya kalau pelaku dari ledakan besar di Mumeigai bukanlah Kohaku, melainkan pelakunya adalah salah satu dari kelompok Kuryu Group. Oleh karena itu, mereka semua harus berhati-hati karena ini semua masihlah belum berakhir. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Murayama menghampiri Cobra untuk mengatakan bahwa ia ingin keluar dari Oya Kohko dan bergabung dengan Sano Rengokai. Akan tetapi, saat Cobra bertanya pada Chiharu, Chiharu justru menolaknya dan membuat Murayama menjadi malu. Lalu ngeles mengatakan bahwa itu hanyalah bercanda. Pada akhirnya, permasalahan di Sword bisa teratasi. Semua geng kembali dengan perasaan bahagia setelah berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya masing-masing. Amamiya Brothers bisa membawa Lala kembali dengan selamat dan mendapatkan sedikit informasi mengenai Takeru, di mana Smokey memberitahu kalau Takeru yang sekarang tidak lagi sama seperti Takeru yang dulu Masaki dan Hiroto kenal. Di sisi lain, Tsukumo menghibur Kohaku yang masih bersedih dan mengajaknya untuk pergi meninggalkan klub Mighty.
Kuryu Group mengadakan rapat darurat untuk membahas tentang Sword, di mana di sana terungkap bahwa Ryu dan Mighty Warriors merupakan salah satu dari keluarga Ryujin Kuze, pemimpin Kuryu Group. Sementara Ice meminta maaf pada ayahnya atas gagalnya rencana untuk mengambil alih wilayah Sword. Beberapa waktu kemudian, Perdana Menteri terlihat mengadakan konferensi pers tentang rencana pembangunan kasino yang akan dilakukan di wilayah Sword. Ia mengklaim bahwa pembangunan kasino ini akan meningkatkan pembangunan dan memperluas lapangan kerja, di mana lokasi pembangunan itu sendiri telah ditetapkan di distrik Mumeigai, kota Sword. Di persembunyian mereka, Masaki melihat berita tentang pertempuran kemarin di wilayah Sword, di mana diberitakan juga bahwa kebakaran hebat yang terjadi di Mumeigai adalah karena pertempuran geng di wilayah tersebut. Masaki dan Hiroto kemudian teringat kalau mereka telah 1 tahun tidak bisa menemukan Takeru. Hal itu membuat mereka sedih karena besok adalah hari peringatan kedua orang tua mereka, dan mereka berharap agar besok Takeru datang ke pemakaman kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Masaki dan Hiroto pergi mengunjungi makam kedua orang tuanya. Akan tetapi mereka dibuat kecewa karena Takeru tidak datang di hari itu. Tak berapa lama, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang wanita cantik bernama Aika, yang juga ingin mengunjungi makam keluarga Amamiya. Namun di saat bersamaan, datang juga sekelompok orang berpakaian serba putih ingin membawa Aika dari sana secara paksa. Tentu saja Masaki dan Hiroto tidak tinggal diam dan bersedia untuk membantu Aika, sehingga pertarungan pun kembali tidak dapat terelakkan. Masaki dan Hiroto tentunya mampu membantai sekelompok orang itu hingga lari terbirit-birit. Aika kemudian mengatakan bahwa orang-orang itu adalah anggota dari Kamizono Group, yang merupakan salah satu dari kelompok Kuryu Group, dan memberitahu alasannya mendatangi makam keluarga Amamiya adalah atas permintaan Takeru. Aika kemudian membawa Masaki dan Hiroto ke tempat persembunyian Takeru. Namun saat mereka masuk ke dalam, mereka justru dikejutkan dengan kondisi ruangan yang sudah sangat berantakan. Di sana Masaki dan Hiroto juga dibuat penasaran mengapa Takeru banyak sekali mengumpulkan selebaran koran berita tentang kehancuran pabrik milik ayah mereka dan berita tentang rencana pembangunan kembali yang akan dilakukan oleh Kuryu Group serta foto seseorang yang tidak mereka kenal. Aika pun kemudian menjelaskan bahwa orang di foto itu adalah pemimpin dari Kamizono Group, di mana Kamizono adalah sosok orang yang akan menyingkirkan apapun untuk bisa mencapai tujuannya, sehingga mereka bisa menghabisi orang lain dengan mudah tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Aika juga menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang pengacara baik yang di waktu itu mendapat tugas untuk menyelidiki sesuatu tentang kejahatan Kamizono Group. Akan tetapi, kasus tersebut justru membawanya pada kemalangan. Ayah Aika memiliki data rahasia Kamizono Group yang sudah ia simpan dalam USB. Namun, Kamizono Group yang mengetahuinya memburu sang ayah dan memaksanya untuk mengorbankan dirinya agar Aika bisa membawa USB itu dengan selamat untuk diserahkan pada teman pengacaranya. Akan tetapi, saat Aika menyerahkan USB itu, teman ayahnya justru menolak dan mengusir Aika demi keselamatan nyawanya. Aika sudah mencoba untuk mengungkap isi dari USB itu, namun ia tidak bisa melakukannya karena file di dalam USB telah terenskripsi. Di tengah keputusasaan Aika untuk mencari perlindungan dari Kamizono Group, Takeru yang bekerja untuk Kamizono datang untuk menyelamatkannya. Di mana Takeru sendiri bekerja di Kamizono Group adalah untuk bisa menyelidiki sesuatu tentang Kamizono. Dan itu menjadi alasan mengapa Takeru menghilang dari Masaki dan Hiroto, karena ia tidak ingin mereka terlibat dalam permasalahan ini. Namun 3 hari yang lalu, Aika memberitahu kalau Takeru diam-diam pergi membawa USB itu.
Mendengar semua cerita itu, Masaki dan Hiroto pun semakin bertanya-tanya tentang tujuan dari Takeru. Tak berapa lama, di tempat itu ada panggilan telepon dari seorang hacker bernama Furuno yang diperintahkan oleh Takeru untuk membuka isi dari USB tersebut. Namun Furuno juga gagal membukanya karena virus yang muncul di dalam USB. Setelah mendapatkan lokasi dari Furuno, mereka bertiga pun segera menuju ke sana. Hah? Di sisi lain, Kuryu Group sedang mengadakan rapat dengan ke-9 anggotanya, di mana di sana ada bos Kamizono yang berselisih dengan Imura Tatsumi yang ia anggap tidak mampu untuk mengambil alih wilayah Sword. Ryu yang kini menjadi tangan kanan pemimpin Kuryu memberi perintah agar setiap anggota keluarga Kuryu Group menyelesaikan tugasnya masing-masing. Begitupun dengan Kamizono yang diperintahkan untuk segera mendapatkan data penting Kuryu Group yang telah dicuri. Kamizono-san, sudeni te wa utte orimasu. Amamiya dan Aika yang telah sampai di persembunyian hacker memohon pada Furuno agar kembali berusaha membuka isi dari USB tersebut. Namun setelah mencoba lagi, USB itu justru error dan memaksa Furuno untuk meminta bantuan ke seorang kenalannya yang ada di wilayah Sano Rengokai yang ternyata adalah Noboru. Namun saat tengah berada di restoran Itokan untuk membuka isi dari USB itu, tiba-tiba suasana menjadi menegangkan setelah Yamato datang dan melihat Amamiya berada di tempat mereka. Karena Yamato masih menyimpan dendam pada Amamiya akibat perselisihan di masa lalu. Akan tetapi, Cobra melerainya dan bersedia menerima Amamiya untuk meminta bantuan pada Noboru untuk membuka isi dari USB itu. Yang mana itu Cobra lakukan untuk membalas utang budi mereka karena Amamiya sudah membantu Sword pada pertarungan kemarin. Amamiya kemudian pergi ke pabrik lama milik ayahnya dulu yang sudah lama mereka tinggalkan. Di mana di pabrik inilah mereka bertiga tumbuh besar dan menjadi saudara yang nyata. Saat Masaki melihat-lihat sekitar pabrik, ia tiba-tiba teringat kalau di masa lalu Kamizono pernah memarahi ayahnya karena belum membayar utang-utang mereka ke Kamizono Group. Hal itu membuat mereka sadar bahwa kematian orang tua mereka pasti ada kaitannya dengan Kamizono. Takeru mungkin telah lebih dulu menyadari hal itu dan berniat untuk menyelidikinya dengan masuk ke dalam Kamizono Group. Aika kemudian mendapat pesan dari Noboru kalau ia mengetahui keberadaan Takeru, yang mana saat ini Takeru telah melakukan transaksi membeli senjata dengan seseorang dan sedang menuju ke wilayah Little Asia. Selain itu, di Little Asia, Noboru menemukan banyak sekali anggota Kamizono Group yang sudah diperlengkapi dengan senjata. Mereka menduga kalau Takeru akan melakukan pertemuan dengan Kamizono di sana. Mengetahui hal itu, Masaki dan Hiroto pun langsung bergegas untuk menyusul Takeru. Sementara Amamiya menuju ke tempat pertemuan, Noboru berhasil membuka isi dari USB. Mereka pun sangat terkejut karena isi dari USB itu adalah data-data rahasia Kuryu Group tentang rencana pembangunan kasino ilegal. Yang mana di dalamnya terdapat nama-nama besar dari kalangan politisi dan juga kepolisian, serta perusahaan-perusahaan besar yang terlibat di dalamnya. Rencana pembangunan kasino itu sendiri akan membawa keuntungan besar bagi Kuryu Group dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dan itu menjadi alasan mengapa Kamizono Group sangat berambisi untuk mendapatkan USB tersebut. Karena bila isi USB sampai terekspos ke publik, maka akan menghancurkan Kuryu Group dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Masaki dan Hiroto yang sudah sampai di gedung tempat pertemuan Takeru dan Kamizono langsung disambut oleh orang-orang Kamizono yang diperlengkapi dengan senjata-senjatanya. Namun hal itu bukanlah sebuah masalah bagi Masaki dan Hiroto yang terkenal sangat overpower. Sementara itu, Takeru sudah bertemu dengan Kamizono dan puluhan anak buahnya. Takeru menunjukkan sebuah USB dan mengajak Kamizono untuk berbicara sebelum ia menyerahkannya.
Akan tetapi, bertepatan di waktu itu, Masaki dan Hiroto sampai di pertemuan, membuat Takeru kaget dan meneriaki mereka agar tidak mendekat. Takeru kemudian melanjutkan obrolannya dengan bos Kamizono, yang mana Takeru mengungkapkan peristiwa 10 tahun lalu yang menimpa keluarga mereka, di mana fakta yang mengatakan kalau kedua orang tua mereka melakukan bunuh diri adalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh Kamizono. Karena sebenarnya kematian kedua orang tua mereka adalah campur tangan dari Kamizono yang sudah merekayasanya menjadi bunuh diri. Akan tetapi, mendengar hal itu, Kamizono justru mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengingat kejadian itu dan menertawai Takeru yang mendekatinya hanya untuk tujuan balas dendam. Takeru yang geram dengan respon Kamizono kemudian melempar USB sekaligus melepaskan sebuah tembakan ke arah Kamizono. Namun dengan liciknya, Kamizono menggunakan anak buahnya untuk menangkis peluru itu. Takeru sempat terkena tembakan pada kakinya, namun masih bisa survive dan membawa kedua adiknya menjauh dari sana. Masuki dan Hiroto sangat kesal dengan Takeru yang sepertinya menganggap mereka berdua sebagai beban. Takeru pun kemudian menjelaskan bahwa ia melakukan itu semua karena sudah menemukan kejanggalan atas kematian kedua orang tua mereka akibat ulah Kamizono. Oleh karena itulah, ia mencoba masuk ke dalam Kamizono untuk menyelidikinya tanpa melibatkan kedua adiknya. Sementara itu, Kamizono yang telah menemukan USB dari Takeru langsung bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Masaki yang mengetahuinya berusaha mengejar, namun gagal karena anak buah Kamizono dengan liciknya menembaki sebuah mobil hingga meledak. Sementara itu, Takeru berhadapan dengan sisa-sisa pasukan Kamizono yang masih berada di sana. Hiroto mengungkapkan rasa kecewanya pada Takeru yang sudah mengingkari janjinya di waktu dulu untuk tidak melakukan balas dendam, karena itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh kedua orang tua mereka. Hingga tak lama, seorang petinggi Kamizono muncul dengan senjatanya dan menembaki mereka berdua secara beruntun. Takeru yang merasa dirinya telah bersalah karena mengingkari janji dengan kedua adiknya, akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi melindungi Hiroto dan maju sendirian melawan semua anak buah Kamizono. Hingga banyaknya peluru yang mengenai Takeru membuat Takeru tidak dapat bertahan dan tumbang di depan kedua adiknya. Di waktu-waktu terakhirnya, Takeru mengutarakan permintaan maafnya pada Masaki dan Hiroto. Karena setelah semuanya, ia malah membawa kedua adiknya yang berharga ke dalam masalah ini. Hingga Takeru yang sudah tidak bisa bertahan, akhirnya meninggalkan Masaki dan Hiroto untuk selama-lamanya. Kejadian itu benar-benar membuat Masaki dan Hiroto sangat terpukul. Aika yang juga telah sampai di lokasi sangat sedih dan harus menerima kenyataan pahit kehilangan seorang yang sangat berharga sekali lagi. Setelah kematian sang kakak, Masaki menemui Kohaku untuk memberikan USB peninggalan kakaknya untuk segera diekspos ke publik. Karena baginya, Kohaku adalah orang yang tepat dan ia percayai untuk melakukannya. Kohaku sendiri masih belum tahu apa yang harus ia lakukan ke depannya. Namun dengan adanya kesempatan kali ini, ia akan menaruh tekadnya sekali lagi untuk bertarung melawan Kuryu Group. Karena ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, yang mana ketakutannya terhadap perubahan membuatnya kehilangan sahabat yang paling berharga. Keesokan harinya, Masaki dan Hiroto berangkat ke markas Kamizono untuk membalas kematian sang kakak. Sementara Kamizono yang telah membuka USB dari Takeru menemukan bahwa USB itu hanyalah USB palsu. Tak berapa lama mereka pun mendapatkan kabar tentang kedatangan Amamiya Brother. Tanpa pikir panjang, Kamizono langsung mengerahkan anak buahnya untuk menyambut kedua Amamiya dengan senjata lengkap di depan pintu masuk. Masaki
Masaki dan Hiroto memberikan kejutan pada anak buah Kamizono, meski hanya menggunakan tangan kosong. Mereka lalu bergerak ke ruangan tempat Kamizono berada. Namun ternyata Kamizono telah melarikan diri dengan dikawal beberapa anak buahnya. Alhasil, Amamiya Brother langsung menyusul hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Dengan mogenya yang sudah dimodif sedemikian rupa, Amamiya mencoba untuk menyusul dengan kecepatan penuh, hingga akhirnya mereka bisa mendekat dan menumbangkan satu persatu anak buah Kamizono. Kamizono yang merasa terpojok lagi-lagi dengan liciknya menembaki semua truk tangki, hingga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat di tengah jalan. Namun mengejutkannya, hal itu sama sekali tidak menghalangi Amamiya yang terus maju mendekati mobil Kamizono dan berhasil membuat mobilnya turu. Masaki yang sangat marah mendatangi Kamizono dan langsung melepaskan ulti badangnya ke wajah Kamizono sambil mengingat kenangan-kenangan indah bersama keluarga lengkapnya dulu, dan sadar kalau apa yang ia lakukan saat ini bukanlah yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Begitupun dengan Takeru. Masaki akhirnya menghentikan pukulannya dan membiarkan Kamizono yang wajahnya sudah sulit untuk dikenali. Setelah kejadian itu, diberitakan kalau rencana pembangunan kasino telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan akan dipercepat pembangunannya di wilayah Sword. Sementara pada pertemuan Kuryu Group, kembali terjadi perdebatan oleh Imura Tatsumi dan Kamizono. Namun secara mengejutkan, Ryu mengeksekusi Kamizono di depan semuanya atas perintah dari Ryushin Kuze. Ryu lalu memperkenalkan dirinya sebagai pengganti Kamizono. Di tengah keributan itu, istri dari Ryushin bernama Rikako Kuze datang dan dengan tegas memerintahkan ke-9 anggota keluarga Kuryu Group untuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing agar pembangunan kasino bisa segera berlangsung. Di sisi lain, Masaki dan Hiroto menyempatkan waktunya untuk mengunjungi makam Takeru, di mana di sana terdapat sebuah bunga pemberian dari Aika, yang kini sudah bisa menjalani kehidupannya dengan normal. Masaki dan Hiroto kini sudah bisa berdamai atas kepergian Takeru, dan akan melanjutkan perjalanan hidup mereka sebagai keluarga Amamiya legendaris yang tidak terkalahkan. Sementara di sisi Kohaku, setelah menerima USB dari Masaki, memutuskan untuk pergi ke luar negeri agar Kuryu Group tidak dapat melacak keberadaan USB tersebut.